akan berdiri untuk sembahyang di masjid, tiba-tiba sebutung bunga muncul di hadapannya dan berkata, "Assalamualaikum, Hajat Sulaiman." Beliau membalas salam itu lalu bertanya, "Sedang apa kau di sini? Hendak apa engkau?" Bunga itu menjawab bahwa ia adalah obat untuk penyakit anu. Hari berikutnya bunga yang lain muncul dan memberitahu Hajat Sulaiman tentang penyakit yang bisa diobati dengan bunga itu. Selama jalannya waktu, semua bunga yang mengandung obat-obatan muncul dan memberitahu Hajat Sulaiman mengenai khasiat pengobatannya, dan dialah yang pertama memiliki pengetahuan ini yang tentu saja berasal dari Tuhan. Hakikat untuk Allah disebut zat. Kita menyebut hal mutlak yang tak terjangkau ini dengan kata ganti hu. Pikiran manusia tak sanggup memahami atau mengungkapkan realitas Allah secara lengkap. Dan ketika memikirkan sifat Allah, kita harus melihat bentuk ciptaannya yang bermacam-macam dan mengenalnya dari tanda-tandanya. Memang masing-masing nama Tuhan memiliki zat yang merupakan totalitasnya, kemutlakannya. Umpamanya, Ar-Rahman adalah totalitas dari segala macam kemurahan yang ada, yang pernah ada, dan yang akan ada. Dalam segala bentuk, apakah fisik, mental, atau spiritual, dan apakah kita mengetahuinya atau tidak. Allah dalam kemurahannya telah memberikan bentuk-bentuk kemurahan yang tak terhitung ini kepada manusia, malaikat, dan binatang. Namun semua manifestasi yang tak terhitung jumlahnya ini tetap hanya merupakan sebagian kecil dari zat yang totalitas nama Allah Ar-Rahman. Gagasan tentang suatu hakikat mutlak ini berlaku pada manusia sekaitan dengan ruh, hubungan yang sangat erat antara hakikat mutlak dan bentuk yang bermacam-macam. Dari hakikat itu terduplikasikan dalam semua ciptaan. Setiap bunga, pohon, dan semak belukar mempunyai bentuk fisik dan juga hakikatnya sendiri. Biji pohon nangka tidak akan menghasilkan pohon duren. Sekali lagi, di sini ada kata-kata tafsir yang kalian harus berpikir dengan keintelektual kalian sendiri yang Allah sudah berikan sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Biji pohon nangka tidak akan menghasilkan pohon duren. Semua sifat spesifik dari bunga terkandung dalam biji. Dalam hakikatnya, tinggi pohon, bentuk daun dan bunga, periode ketidakaktifan pohon, warna, aroma, dan bahkan sifat-sifat daya pengobatannya, kita mempelajari sebagian dari atribut penting ini ketika mengkaji hubungan antara makanan dan kesehatan. Hakikat mutlak kemanusiaan kita sendiri atau ruh dicabut pada kematian tiba. Hakikat mutlak kemanusiaan kita sendiri atau ruh dicabut pada saat kematian tiba. Allah telah mengilhamkan kepada para nabi-Nya alaihissalam untuk mengetahui cara-cara pencabutan ruh dari bunga, dan pengetahuan itu telah dipelihara dalam pelajaran tasawuf dan ilmu tasawuf. Contoh yang menonjol adalah apa yang disebut ruh bulan atau ruh bunga mawar. Hakikat mutlak bunga mawar itu ada di dalam bunga itu sendiri. Hakikat mutlak bunga mawar itu ada di dalam bunga itu sendiri, sebagaimana hakikat mutlak atau ruh manusia ada di dalam badan. Saya ulangi lagi supaya kalian paham. Hakikat mutlak bunga mawar ada di dalam bunga itu sendiri, sebagaimana hakikat mutlak atau ruh manusia ada di dalam badan. Hakikat bunga ini tidak terhitung nilainya dalam memperbaiki
keimbangan diri kalian manusia. Simbol tasawuf sendiri adalah bunga mawar, karena bunga ini dianggap sebagai ibu kewangian dan ratunya taman. Penempatan bunga mawar yang keindahan dan manisnya luar biasa serta halus. Ujung tangkai panjang yang berduri tepat menyimpulkan satu mistik menuju Allah yang Maha Berkuasa. 124.000 nabi yang telah diutus Allah ke dunia ini dengan penunjuknya mempunyai tubuh yang berlainan, namun memiliki ruh yang sama. Saya ulangi lagi, 124.000 nabi yang telah diutus Allah ke dunia ini dengan petunjuknya mempunyai tubuh yang berlainan, namun memiliki ruh yang sama. Pesan mereka kepada kemanusiaan adalah sama tanpa memandang bentuk fisik, warna kulit, atau bahasa mereka. Allah berkata bahwa hal pertama yang Dia ciptakan di alam semesta ini adalah ruh kenabian. Saya ulangi lagi. Allah berkata bahwa hal pertama yang Dia ciptakan di alam semesta ini adalah ruh kenabian. Dia besar berkata bahwa Dia besar membuat ruh tersebut dari cahayanya sendiri, yakni nurnya Allah. Selanjutnya Allah mengatakan bahwa jika Dia tidak menciptakan ruh kenabian ini, maka Dia tidak akan menciptakan alam semesta. Setuju kalian? Subhanallah, ucapan subhanallah. Betapa perlunya itu kalian tahu. Tuhan berkata, saya ulangi lagi. Selanjutnya Allah mengatakan bahwa jika Dia besar tidak menciptakan ruh kenabian ini, maka Dia besar tidak akan menciptakan alam semesta yang kita reguk hari ini. Manusia sedunia mereguk nikmatnya Allah. Setelah Allah yang Maha Kuasa menciptakan ruh yang luar biasa ini, sifat ruh itu memancarkan sinar dan bersimbah cahaya sehingga panasnya menyebabkan keringat bercucuran. Dan dari keringat ruh kenabian ini Allah membuat ruh bunga mawar. Saya ulangi lagi. Setelah Allah yang Maha Kuasa menciptakan ruh yang luar biasa ini, sifat ruh itu memancarkan sinar bersimbah cahaya sehingga panasnya menyebabkan keringat bercucuran. Dan dari keringat ruh kenabian itu Allah membuat ruh bunga mawar. Inilah asal yang sesungguhnya dari seni dan ilmu pengetahuan aromaterapi. Setiap tradisi kenabian menggunakan bunga dan minyaknya dalam pengobatan. Jika kita merenungkan sifat dari bunga itu sendiri, maka kita menyadari bahwa bunga terangsang untuk tumbuh dan hidup berkat hubungannya dengan cahaya sinar matahari dan melalui proses fotosintesis melepaskan komponen oksigen dan udara yang kita gunakan untuk bernafas. Bunga membutuhkan makanan dari cahaya ini, juga makanan dari tanah dan air hujan. Dikabarkan bahwa orang-orang selalu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengumpulkan tetesan-tetesan keringatnya, dan ternyata bau keringat beliau sangat wangi, melebihi bau wangi bunga manapun. Penyebab tetesan-tetesan keringatnya begitu indah adalah karena keringat tersebut mengandung sari ruhnya. Saat gaib dari kesaling kaitan antara kehidupan dan non-kehidupan, saat kelahiran adalah ketika ruh diaktifkan dalam tubuh. Masa hidup diukur antara nafas pertama dan nafas terakhir. Pada saat hembusan nafas pertama, seseorang dapat menemukan model untuk seluruh wewangian yang berasal dari kulit dan nafas bayi seperti dia baru lahir. Keharuman seorang bayi menciptakan cinta dan kasih sayang yang paling dalam dan besar dalam hati, pikiran dan jiwa orang yang menerimanya. Tidak ada orang yang tidak kenal baik dengan bau harum seorang bayi yang baru lahir. Baunya khas dan tak dapat diganti.
dan kita tak dapat mengerti tentang itu. Ia memiliki kejernihan dan kemurnian yang mutlak, yang memasukkan semua perasaan percaya dan ketergantungan tanpa daya kepada orang yang lebih kuat, yang menyertakan seluruh hubungan kita dengan Sang Pencipta yang Maha Tinggi. Bayi-bayi dilahirkan bersih tanpa dosa. Padanya ada cahaya Tuhan dan kedamaian. Hakikat sejati dari ruh kenabian ada pada mereka. Sudah pasti saat mereka sadar akan dunia, maka mereka kehilangan kemurniannya dan keharumannya berkurang dan lenyap begitu mereka terbenam dalam kehidupan duniawi, dalam makom an-nafsu. Maka harus diingat kembali ketika kita membicarakan hakikat bunga, bahwa ia meniru bau wangi ruh kenabian yang lebih kuat yang merupakan asal mereka. Ruh sekuntum bunga bisa dicabut dalam beberapa cara, dengan memeras minyaknya daun bunga dan menyuling air melalui daun dan bunga, atau dengan menyatukan minyaknya dengan minyak dasar dalam ketiga proses tersebut. Esensi hakikat bunganya dikeluarkan. Sebutan proses ini atau minyak yang mengandung esnya adalah atar, dari bahasa Arab. Di barat atar itu disebut essential oils dan kadang-kadang disebut dengan parfum. Tambahan alkohol pada sari esen bunga akan mematikan sari itu. Maka minyak atau obat yang mengandung alkohol tidak cocok dengan tujuan pengobatan gaya seorang sufi. Ketika menggunakan atar atau minyak esensi, maka harus hati-hati sekali dalam bentuk demikian pekat. Tidak hanya karena unsur fisiknya aktif, tapi juga esen itu sangat kuat. Karena alasan ini, beberapa akan dicairkan dulu sebelum digunakan dalam minyak dan dasar murni seperti minyak zaitun, kayu cendana, atau badam manis. Idealnya kita harus menggunakan bunga mawar segar atau bunga yang lain. Tapi saya perlu jelaskan di sini, kalau saya pribadi, kalau mau tobat, bunganya saya keringkan. Saya zikirkan sahabat saya sama Allah, dia kering, dan mau tobat. Tapi di sini saya membuka terapi untuk keduniaan kalian, dan insya Allah berpikir kalian dalam agama kalian. Karena bagaimanapun juga duniawi kalian harus perlu, karena dengan duniawi kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan media uang kita, ilmu kita, dan sebagainya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau mau tobat, saya kasih berikan jalannya. Idealnya kita harus menggunakan bunga mawar segar atau bunga lain dan memasukkan beberapa ons dalam semak kecil air sama berapa. Ini jangan kalian tiru ya, ini bahaya kalau saya teruskan. Karena saya yang lain aja saya terangkan. Dan itu ada haknya, gitu ya. Yang esensi saja. Karena bunga mawar dianggap memiliki esen yang paling murni dari semua bunga. Ia sering digunakan untuk menyerap dan membawa barokah dari seorang suci. Orang-orang yang orang-orang yang mengunjungi tempat peristirahatan atau dargah orang-orang suci sering meletakkan daun mawar di atas makamnya, lalu mengambilnya kembali untuk nanti digunakan dalam pengobatan. Karena ruh orang suci itu hidup, maka sari bunga mawar akan meminum dari sari orang suci itu, yang dapat dimakan dan dibawa kepada seseorang yang secara keseluruhan hasilnya positif. Banyak karenakah padepokan sufi mempunyai kebun bunga mawar. Om sufi juga membacakan berbagai ayat Al-Quran atas daun-daun bunga mawar untuk mengisinya dengan daya pengobatan yang lebih besar lagi. Sufi Abu Anis Muhammad Barkah Ali, semoga Allah merahmatinya, di tempat pengasingan spiritualnya di Pakistan, membuat obat rohaninya sendiri dengan metode di atas. Dia seorang sufi ya.
dari kebun bunga itu yang mengumpulkan daun-daun bunga segar yang kemudian secara terus-menerus dibacakan doa-doa dan zikrullah. Daun dan bunga itu dikeringkan di sebuah ruang khusus yang di dalamnya ada lebih dari 250.000 saingan kitab Al-Quran dan juga salah satu tempat Quran tertua dari zaman Hazrat Utsman R.A. Ruangan ini yang disebut Mahal Al-Quran, rumah Al-Quran, bergetar karena kehadiran Tuhan. Daun-daun bunga disusun dan dirangkai sehingga membentuk huruf Allah, lalu dibacakan ayat Al-Quran pada rangkaian bunga tersebut selama beberapa waktu agar matang untuk pengobatan. 1 atau 2 lembar daun bunga obat itu telah dibuktikan dapat menyembuhkan atas izin Allah. Tiada upaya kita, semua atas izin Allah. Siapapun dapat menggunakan metode ini, tapi jangan ditiru karena ini buku ya, jadi harus kita cari mana yang benar tidak. Saya tidak menekan yang selanjutnya itu yang ada zikir seperti Yahudiyah Koyum ya, seperti itu. Cuma yang saya dapat dari hamba Tuhan langsung, bunga itu kenapa dicampur dengan bunga? Itu adalah bunga itu menunjukkan ridhonya Allah. Yang saya dapat itu, dan itu tidak diterangkan di sini. Kenapa harus campur sama daunnya gitu? Karena kenapa saya tidak minta daun daunnya? Aduh, kalau kalian dapat ridhonya Allah masih pada muda, nanti kalian memberikan uang, ya. Kan ujiannya akan melebihi. Terus kenapa aku diberikan pikiran kayak gitu? Tuhanku pula yang mengizinkan kan buat kalian. Itu. Kalau kakek-kakek sih barangkali ya sudah deh, ngapain lagi gitu kira-kira ya. Kenapa tidak aku pakai daun? Karena pikirkan aja sama kata-katamu di saat kamu selesai sholat, mohon ridhomu ya Allah, pengampunanmu begitu ya. Sengaja tidak saya kasih daun karena ujian akan berat. Kira-kira begitu. Jadi bunganya saja itu ya. Bunga mawar adalah wangian yang paling unggul di dunia. Bunga mawar adalah wangian yang paling unggul di dunia bunga. Bunga mawar bekerja secara serempak mensucikan dan meningkatkan kualitas fisik, emosional, dan spiritual. Yang merupakan minyak yang paling sedikit mengandung racun. Kita dapat membuat minuman musim panas yang lezat dengan menambahkan 1 tetes minyak mawar pada segalon air kocok, lalu ambil 1 tetes dan larutan itu tambahkan pada galon air baru lainnya. Campuran yang dihasilkan sangat menyegarkan. 1 tetes itu tetap memiliki kekuatan untuk mengharumkan air meskipun sudah dilarutkan hampir 1 kali. Aku membaca ini tapi tidak pernah aku lakukan karena aku tidak belajar dari buku. Ini hanya pengetahuan kita saja. Oke ya? Kamu ingat, gurumu tidak melakukan ini. Yang ada di buku ini, walaupun bacaan itu kalian. Aku tidak baca dari buku. Kalau aku baca buku hanya penyimbangannya saja. Aku cek dulu dan kalian tidak boleh lakukan. Oke? Bisa penenggaluan sendiri gitu ya. Nanti yang datang iblis. Yang datang macam-macam. Ya, oke ya? Yang tadi jangan ditiru. Nanti kalian aku berikan ada kapas. Beberapa kapas ada tisu. Aku berikan minuman yang sudah diberikan. Nanti kita di telinga kanan. Telinga kanan aja disumpulin gitu. Tapi telinga kanan. Tahu sumber mukjizat? Mau tahu kan? Coba sebentar kita dulu ada ajan ya. Kita ikutin dalam hati kita ajannya dulu.